Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kode program yang telah saya buat sebagai bagian dari tugas saya. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas setiap bagian kode secara detail, mulai dari fungsinya dan cara kerjanya, hingga bagaimana kode ini dapat digunakan dalam aplikasi. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan melihat bagian pertama dari kode ini. Yang pertama itu from. From itu untuk mengirim data input ke file proses enkripsi.php dengan metode post. Selanjutnya input, tipe teks itu untuk menerima teks username. Dan tipe password itu untuk menerima input password yang disembunyikan atau masking. Tipe submit itu untuk tombol untuk mengirimkan data ke file tujuan. Ketika pengguna mengirim form ini dan mengklik tombol simpan, data akan dikirim ke file proses enkripsi.php untuk diproses. Pada bagian ini adalah awal tabel untuk menampilkan daftar data login yang sudah tersimpan. Tabel ini memiliki kolom username, password, dan aksi. Username itu untuk menampilkan username yang tersimpan, password untuk menampilkan password yang tersimpan, dan aksi itu menampilkan tautan untuk edit atau hapus data. Pada bagian ini, include koneksi.php itu memanggil file koneksi ke database untuk menghubungkan PHP dengan database. Sedangkan MySQL query itu untuk mengambil semua data dari tabel base 64. Dan while itu untuk mengulang setiap baris data yang diperoleh dari database. Dan base 64 decode itu mendekode data username dan password yang sebelumnya disimpan dalam format base 64. Pada bagian ini, tautan untuk mengubah data berdasarkan ID data yang dipilih. Dan ini adalah tautan untuk menghapus data berdasarkan ID yang dipilih. Kita lanjutkan pada codingan koneksi. Pada bagian ini, fungsi MySQL Connect digunakan untuk membuat koneksi ke server database MySQL. Parameter yang diterima itu ada localhost. Nama atau nama host server database biasanya localhost untuk server lokal. Dan root itu nama pengguna MySQL. Default untuk exam atau server lokal biasanya root. Dan kode ini kata sandi pengguna MySQL. Default pada server lokal biasanya kosong, tapi di server produksi harus diatur dengan password yang kuat. Dan kriptografi itu nama database yang akan digunakan. Dalam hal ini, database bernama kriptografi. Hasil dari fungsi ini adalah sebuah koneksi database yang disimpan dalam variabel as koneksi. Pada bagian ini, fungsi MySQL Connect error digunakan untuk memeriksa apakah ada kesalahan dalam koneksi. Jika nilai yang dikembalikan bukan 0, itu berarti koneksi ke database gagal. Sedangkan pada bagian ini, jika kesalahan dalam koneksi, pesan error akan ditampilkan. Fungsi MySQL Connect error memberikan deskripsi kesalahan spesifik, misalnya salah nama pengguna, kata sandi, atau database tidak ditemukan. Kita lanjutkan pada codingan proses enkripsi. Pada bagian ini, memasukkan file koneksi.php yang berisi koneksi ke dalam database MySQL. File ini digunakan agar script bisa berkomunikasi dengan database. Pada bagian ini,
Variabel superglobal PHP yang digunakan untuk mengambil data yang dikirimkan dari from dengan metode post. Dan pada username dan password, variabel untuk menyimpan data username dan password yang diinput pengguna. Sedangkan pada bagian ini, base64 encoder itu fungsi PHP untuk mengenkripsi atau encoding data menjadi format base64. Data username dan password yang diinput pengguna akan diubah menjadi bentuk base64 sebelum disimpan ke database. Selanjutnya, MySQL query itu fungsi PHP untuk menjalankan query SQL. Query SQL sendiri terdiri dari insert into base64, ID, username, dan password. Insert into base64 menambahkan data itu untuk menambahkan data ke tabel base64. ID itu kolom ID diasumsikan auto insert, jadi diisi dengan string kosong. Username dan password itu kolom untuk menyimpan username dan password yang telah diencoder. Selanjutnya itu cek keberhasilan penyimpanan. Pada kode ini, itu untuk mengecek apakah query berhasil dijalankan. Jika berhasil, window alert itu menampilkan pesan pop-up data berhasil disimpan. Sedangkan header itu mengarahkan pengguna kembali ke halaman utama. Ini hasil dari kode yang kita buat. Ada username, password, dan simpan. Pertama kita masukkan datanya. Kita simpan. Sudah tersimpan. Data yang sudah kita simpan tadi masuk ke database. Di database terdapat ID, username, dan password. Ini hasil enkripsi dari data yang kita masukkan.